Takumi Kayano beberapa hari waktu ia masih hidup sebagai warga Jepang biasa tapi kini ia bertarung melawan 3 monster demi bertahan hidup. Untungnya, monster yang dihadapinya hanya berada di level laut. Jika tidak, situasinya akan mengerikan. Takumi menggunakan satu teknik untuk melawan para monster secara efisien dan menyimpan di dalam ruang miliknya. Kejadian itu mengingatkannya pada masa saat pertama kali ia pindah ke dunia ini. Silp Hillel, sosok yang berkaitan dengan kematian Takumi, ia berlutut dan menangis, dan mengaku bahwa dirinya terlalu memaksakan penggunaan ruang antar dimensi hingga rusak, dan secara tidak sengaja menyeret Takumi dalam kekacauan tersebut. Sebagai permintaan maaf Shilpil membawa Takumi ke dunia lain. Karena ia adalah seorang dewa, dan dunia ini berada di bawah pengawasannya, hal itu dilakukan dengan mudah. Ia menciptakan tubuh baru untuk Takumi yang sama persis dengan bentuk aslinya di dunia nyata. Tak hanya itu, Shilpil juga merancang dan berbagai kemampuan ke tubuh barunya. Namun, suara dari dunia nyata mengembalikan kesadarannya. Di depan Takumi kini berdiri 2 anak kembar. Takumi menyapa mereka, namun kedua anak itu mengabaikannya dan ia langsung memeriksa informasi mereka bahwa mereka berusia 5 tahun, namun tidak memiliki nama. Takumi spontan memberi nama mereka Allen dan Elena. Takumi melihat kedua anak itu tampak lusuh. Dan Takumi memberi mereka makanan dan pakaian baru. Ia merasa bahwa membiarkan 2 anak kecil sendirian di tempat ini terlalu berbahaya. Maka, ia mengusulkan agar mereka ikut bersamanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua anak itu mengikuti Takumi. Entah kenapa, Takumi peduli pada anak-anak itu. Ia bahkan memperlambat langkahnya karena khawatir mereka tidak bisa mengikutinya. Tiba-tiba, seekor monster muncul. Takumi hendak melindungi mereka, namun tak disangka, si kembar justru berlari langsung ke arah monster itu. Aksi mereka membuat Takumi terpukau. Sebelum ia sempat bereaksi, si kembar sudah menendang monster tersebut hingga roboh di tempat. Takumi hampir saja bertepuk tangan memuji mereka. Sepanjang perjalanan, Takumi tidak bisa unjuk kemampuan karena 2 anak kecil itu terlalu hebat. Saat malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun, memanggang daging, dan mengakhiri hari yang melelahkan. Setelah makan, Takumi memeluk kedua anak itu dan menenangkan mereka hingga tertidur. Hari itu terasa bermakna bagi mereka bertiga. Keesokan paginya, mereka tiba di gerbang kota. Penjaga melihatnya dengan waspada. Mereka bertanya dari mana asal Takumi dan kedua anak itu. Begitu mendengar bahwa mereka datang dari hutan duri, para penjaga tampak terkejut. Semua orang tahu hutan itu termasuk dalam wilayah tingkata yang sangat berbahaya, karena tidak ada yang selamat kalau sudah masuk hutan itu. Takumi menjawab bahwa ia hanya menjalankan misi di tepi hutan. Berkat jawabannya ia berhasil menghindari kecurigaan. Namun, ketika diminta menunjukkan identitasnya, ketiganya bingung karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka diizinkan mengurus dokumen di konter. Di sana, setiap orang diminta memegang bola kristal yang tujuannya untuk memeriksa tentang catatan kriminal. Tapi, ternyata pemeriksaan berjalan lancar. Mereka diberi dokumen sementara dan diarahkan ke kantor terdekat untuk membuat dokumen resmi. Setelah itu, Takumi melanjutkan perjalanan ke gereja. Ia menyuruh anak-anak menunggu di luar, lalu mendekati sebuah patung. Itu adalah patung SHYLPL. Takumi duduk dan berdoa. Saat itulah, SHYLPL membawa masuk ke dalam ruang lain tempat hanya mereka berdua yang bisa saling mendengar. Takumi menceritakan semuanya tentang hutan duri, termasuk tentang Allen dan Elena. Ia mengaku tidak yakin mampu membesarkan mereka. Mendengar itu, SHYLPL menolak. Ternyata, semua itu ujian dari sang dewa. Ia tampaknya mengetahui tentang itu. SHYLPL mengatakan bahwa secara teori, mereka bukan manusia biasa. Bahkan, mereka bisa sangat berbahaya. Namun, ia tak bisa mengatakan lebih banyak. Takumi ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk membesarkan mereka. Ia menggenggam tangan mereka dan membawa mereka keluar. Mereka menyewa sebuah kamar. Saat melihat kasur yang nyaman, anak-anak itu langsung meloncat ke atasnya dengan gembira. Mereka bertiga pun tidur di ranjang yang sama hingga pagi tiba. Pagi harinya, Takumi membuka mata dan melihat Allen dan Elena sudah bangun lebih dulu. Ia langsung mengucapkan, "Selamat pagi." Dan untuk pertama kalinya anak-anak itu menjawab sapaan Takumi. Hal pertama yang dilakukan Takumi adalah pergi ke guild. Tempat itu sangat ramai, membuat kedua anak ketakutan sekaligus heran. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, staf menjelaskan bahwa di dunia ini, guild memiliki peringkat dari F hingga S, setara dengan tingkatan pemula hingga pahlawan.
Ada pula peringkat SS, tapi sejauh ini belum ada yang mampu mencapainya. Karena telah mengalahkan beberapa monster, level Takumi saat ini adalah 11. Ia pun menerima misi pertamanya yaitu memetik sejenis rumput. Mereka bertiga masuk ke dalam hutan dan mulai bekerja. Takumi mengajari anak-anak itu dan karena kecerdasan mereka, Allen dan Elena cepat memahami dan hasil panen mereka melebihi ekspektasi, sampai membuat staf guild terkejut. Mereka menerima upah pertama, namun tiba-tiba muncul pria berambut berduri yang memprovokasi Takumi tanpa alasan. Takumi belum sempat bertindak, namun anak-anak itu langsung menghajar si pengganggu. Takumi berusaha menghentikan mereka, namun terlambat. Beberapa saat kemudian, tentara yang mereka temui di gerbang kota muncul. Seseorang segera menarik si pengacau menjauh dan mencegah masalah membesar. Saat ia menoleh ke arah Takumi, ia melihat Allen dan Elena menangis, memohon agar Takumi tidak meninggalkan mereka. Dan suara Takumi jadi tinggi saat kejadian tadi membuat mereka ketakutan. Setelah semua tenang, mereka saling memperkenalkan diri. Nama tentara itu adalah Grand Fault, Kapten Regu Perlindungan kedua kerajaan. Dari percakapan, Takumi menjelaskan bahwa kedua anak itu bukan anak kandung Takumi. Fault mengira bahwa mereka dari budak yang baru-baru ini lewat. Mungkin anak-anak itu sengaja ditinggalkan sebagai umpan saat rombongan diserang. Setelah mempertimbangkannya, Takumi memutuskan mengadopsi mereka secara resmi. Pihak guild bertanya apakah Takumi membawa hasil dari hutan duri. Tanpa disangka, ia mendapatkan cukup banyak uang dari menukarkan barang dari hutan itu. Pada saat itulah Fault mengingat tujuannya yaitu berdiskusi dengan ketua guild mengenai patroli perbatasan. Tujuan tugas ini ke hutan duri untuk membasmi monster agar tidak keluar wilayah hutan. Namun hutan itu berada di zona level tinggi, dan juga kekurangan tenaga. Fault pun langsung menunjuk Takumi untuk bergabung. Tapi Takumi tanpa sengaja terlibat dalam masalah besar. Fault naik ke kantor ketua guild untuk membahas patroli di perbatasan dan mengusulkan nama Takumi. Ketua guild terkejut karena belum pernah mendengar nama itu. Setelah mengetahui bahwa Takumi adalah orang baru, ia langsung merasa ragu. Fault meyakinkan untuk tidak khawatir. Bahkan berani menjamin bahwa Takumi bukanlah orang seperti kebanyakan di luar sana. Lambat laun, mereka pun mulai terbiasa di dunia ini. Allen dan Elena, yang awalnya pemalu, kini mulai membuka diri. Saat ini, mereka sedang sarapan bersama di kamar, tiba-tiba Takumi merasa rindu akan kudapan manis berisi krim dari dunia lamanya. Melihatnya melamun, kedua anak itu penasaran. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke toko roti terdekat. Saat memasuki toko, Takumi menyerahkan beberapa toples berisi kue pada pegawai dan bertanya apakah mereka bisa membuatnya. Gadis penjaga toko tanpa ragu dan memutuskan untuk bertanya pada ayahnya, Tuan Rotor. Meski telah bertahun-tahun menekuni dunia roti, ini pertama kalinya ia menerima permintaan aneh bahkan ia tak tahu cara membuatnya. Melihat hal itu, Takumi pun menggulung lengan bajunya dan menunjukkan bakatnya. Semua orang ikut membantu membuat beberapa loyang kue yang menggoda. Allen dan Elena juga membantu dengan penuh semangat. Setelah matang, mereka mencicipi kue itu dan semua orang terkejut dengan kelezatannya. Pemilik toko bertanya apakah kue ini bisa dijual di tokonya, dengan sistem bagi hasil. Namun, Takumi langsung menolak. Ia hanya ingin menikmati kue itu sendiri, dan resep ini bukan ciptaannya. Jadi, semua orang tetap senang. Keesokan harinya, Takumi, kini dikenal dengan nama White Wings, pergi ke guild untuk menerima misi. Manajer guild bertanya mengapa ia tidak mencoba menjelajahi labirin. Berdasarkan pengetahuannya, dunia ini memiliki 108 labirin, dan salah satunya yang berada di dekat wilayah Shinfirn terdiri dari 15 lantai. Takumi dan anak-anak memutuskan untuk mencobanya. Petugas guild terkejut karena hanya untuk berjalan menuju tempat itu butuh setengah hari, apalagi menjelajahinya bisa memakan waktu beberapa hari. Namun, Takumi mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba beberapa lantai untuk pengalaman. Dengan perlengkapan yang mirip piknik, mereka pun berangkat ke labirin. Berkat kemampuan istimewa Allen dan Elena, perjalanan menjadi jauh lebih mudah. Indra mereka sangat tajam dan akurat. Setiap kali menunjuk arah, mereka tak pernah tersesat. Tak butuh waktu lama untuk mencapai lantai ketiga. Di sana, mereka bertemu dengan monster tikus tanah yang sangat imut. Saat Takumi masih memeriksa tingkat bahaya, kedua anak itu sudah mengalahkannya. Monster itu menjatuhkan sebuah item yaitu kumis tikus tanah. Mereka lalu memasak dan makan langsung di dalam gua tanpa rasa canggung. Allen dan Elena kembali tertidur dalam pelukan Takumi. Hari-hari pun berlalu dengan melawan monster, memasak, lalu tidur. Tanpa terasa, mereka sudah mencapai lantai ke-10.
Di sini, mereka menemukan peti harta yang berisi 2 botol ramuan, satu untuk memulihkan stamina, dan satu lagi untuk menyembuhkan luka. Tiba-tiba, seekor monyet raksasa muncul dari belakang. Namun sebelum sempat menyerang, ia sudah dipukul pingsan oleh salah satu anak dan menjatuhkan item berupa bulu monyet. Takumi berpikir bahwa semua kemampuan yang dimiliki anak-anak ini terlalu luar biasa dari perhitungan, deteksi, hingga pertarungan. Semuanya tampak lebih bagi Takumi. Lama-kelamaan, jumlah monster yang muncul semakin banyak. Yaitu seekor cacing tanah raksasa muncul entah dari mana. Takumi meminta anak-anak agar ia menanganinya sendiri untuk mencoba kemampuan lempar batu miliknya. Monster itu langsung rata sebelum sempat melakukan apapun. Allen dan Elena pun menyuruh Takumi duduk dan menepuk kepalanya sebagai tanda pujian. Tak lama, terdengar suara berisik dan sekumpulan lebah masuk menyerang. Namun, karena jenis ini tidak beracun, Takumi membiarkan anak-anak bermain dan mengalahkan mereka sepuasnya. Hasilnya, mereka mendapatkan madu. Melihat madu itu, Takumi langsung memasak dadakan. Kali ini, menunya adalah roti panggang dengan saus madu dan mentega. Rasanya sangat lezat. Allen dan Elena makan dengan lahap dan penuh kebahagiaan. Karena aroma madu masih melekat, lebah-lebah terus berdatangan ke arah tim White Wings. Tapi mereka semua dengan mudah dikalahkan. Akibatnya, persediaan madu pun menumpuk seperti gunung. Akhirnya, mereka mencapai lantai ke-15, yang merupakan lantai terakhir labirin. Saat pintu terbuka, mereka disambut oleh cacing raksasa yang diyakini sebagai bos terakhir labirin. Takumi langsung melawannya. Ternyata monster itu lebih kuat dari yang sebelumnya, sehingga butuh 3 serangan untuk menjatuhkannya. Beberapa item berharga pun jatuh. Ia memasukkan semuanya ke dalam ruang penyimpanannya dan berjalan menuju pintu di dekat sana. Di dalamnya terdapat tangga teleportasi menuju lantai pertama serta sebuah peti harta. Saat dibuka, isinya adalah bom penghancur. Tentu saja, si kembar yang penuh rasa ingin tahu malah ingin memainkannya. Takumi buru-buru menghentikannya dan menyuruh mereka meletakkan tangan di bola kristal untuk teleportasi. Akhirnya, mereka pun keluar dari labirin. Namun, seekor serigala berlevel S muncul dari kejauhan. Anehnya, perilakunya tidak agresif dan lebih mirip anak anjing. Saat Takumi memeriksanya, ia baru tahu bahwa serigala itu adalah hewan kontrakan miliknya. Ia menduga ini adalah hadiah dari Dewa SHYLPL, jadi ia tidak terlalu terkejut. Bersama Allen dan Elena, ia menamai serigala Jun. Karena monster level tinggi dilarang masuk kota, Takumi memerintahkan Jun untuk bersembunyi di dalam bayangannya. Setelah itu, mereka menuju gereja untuk bertanya pada SHYLPL. Anehnya, Shylpil tidak tahu dari mana datangnya serigala itu. Ia menduga bahwa Dewa Air yang mengirimnya sebagai ucapan terima kasih atas perihal kedua anak itu. Merasa tersaingi, SHYLPL menyuruh Takumi pergi ke tengah padang esok pagi untuk menerima hewan suci pemberiannya. Keesokan harinya, mereka pun tiba di lokasi. Di hadapan mereka berdiri seekor harimau putih dan seekor burung langka berperingkat tinggi. Ternyata Dewa Angin juga bersaing. Allen dan Elena meminta Takumi untuk menamai 2 hewan itu. Setelah berpikir ia menamai mereka Fit dan Bon. Anak-anak sangat senang dan kedua binatang suci itu sangat ramah terhadap mereka. Kemudian Takumi juga memberi kalung hewan peliharaan bagi para hewan yang seketika para hewan berubah menjadi kecil. Lalu Allen dan Elena menatap karena ingin memakai kalung juga namun Takumi hanya menemukan kalung hewan. Para anak menjelaskan kalau kalung itu hanya untuk hewan, dan jika mereka memakainya, semua orang mengira ia melakukan kekerasan. Akhirnya, ia menemukan 2 kalung yang cocok untuk para anak. 2 kalung berbentuk bulu putih yang bisa menetralisir sihir, dan satu lagi dapat menahan serangan eksternal serta melacak lokasi. Wajah anak-anak itu langsung bersinar bahagia. Saat diperkecil, Fit terlihat seperti anjing kecil, sedangkan Bon mirip kucing putih. Dengan penampilan seperti ini, mereka bisa memasuki kota tanpa menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di gerbang kota, mereka menunjukkan izin perjalanan milik anak-anak dan bisa masuk dengan mudah. Saat melintas di depan toko mainan, Elena menatap ke arah etalase, yang terlihat jelas bahwa ia tertarik. Melihat itu, Takumi mengajak si kembar masuk ke toko pita. Dengan berbagai pita warna-warni, Takumi langsung mendapat ide untuk mengikatkan pita di rambut Elena. Setelah selesai, sang pemilik toko terkejut melihat menggemaskan si Elena. Ia bahkan memilihkan pita hitam untuk Takumi. Menyaksikan itu, Takumi merasa tersentuh dan langsung menerimanya, meskipun ia tahu dirinya tidak akan memakainya. Tak lama, Takumi bertanya kepada Allen apakah ada yang ia sukai.
Namun, ia membayangkan memakai pita sudah membuat Allen menggeleng. Wajar saja, karena ia seorang anak laki-laki. Melihat betapa lucunya kedua anak itu, pemilik toko langsung mengambil semua pakaian untuk mereka coba. Hasilnya, Takumi langsung membeli satu set tambahan. Pemilik toko dengan senang hati menyambut mereka untuk datang lagi di lain waktu. Malam harinya, para anak pun tertidur. Takumi berbaring di tempat tidur sambil berpikir bahwa lain kali ia harus membeli sesuatu untuk Allen. Ia tidak ingin pilih kasih pada mereka. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka memutuskan untuk memulai misi baru yaitu masuk ke hutan duri untuk membasmi monster bersama para prajurit. Saat tiba di gerbang kota, tim White Wings bertemu dengan kapten berambut merah dan wakilnya, Isaac Risner. Setelah berbincang mereka pun berangkat. Namun, Takumi dengan kemampuan indera keenamnya, merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Tampaknya, si kembar juga menyadarinya. Ia berpikir mungkin mereka terlalu mencolok dan anak-anak kecil yang sudah menjadi petualang. Tak heran jika banyak yang penasaran pada mereka, bahkan membicarakannya diam-diam. Setelah masuk ke dalam hutan, kelompok dibagi menjadi 3 dan mulai bergerak. Tak lama setelah memasuki pinggiran hutan, kelompok Takumi langsung dihadang oleh seekor serigala merah yang buas. Belum sempat bereaksi, si kembar langsung menyerangnya. Hanya dengan satu serangan, mereka berhasil mengalahkan serigala merah itu, dan langsung membuat semua orang tercengang akan kekuatan mereka. Selanjutnya muncul sekelompok monster orc. Tapi Takumi, dengan filosofi bertarung sendirian, mengalahkan satu monster dengan mudah. Ini adalah kejadian kedua yang membuat semua orang mulai mempertanyakan identitas ketiganya. Tiba-tiba, sebuah suar merah ditembakkan ke langit yang kemungkinan besar tim lain sedang dalam bahaya. Dengan menggunakan kemampuan khususnya untuk mengendarai angin, Takumi langsung meluncur menuju lokasi. Semua orang pun terkejut. Ia tiba tepat waktu dan melihat seseorang terluka. Bersama kedua anak itu, ia maju membantu menghadapi beberapa serigala kecil. Lalu bangkai-bangkai serigala menumpuk bagai bukit. Ketika yang lain tiba dan melihat pemandangan itu, mereka ketakutan menyadari betapa hebatnya kekuatan ketiganya. Lagi-lagi, tim White Wings membuat orang bingung apakah mereka benar-benar manusia. Si kembar pun menerima pujian dengan gembira. Namun, pada saat itu Takumi kembali merasakan energi familiar yang sedang mengawasi mereka sejak pagi. Kedua anak itu nampak gelisah dan langsung bersembunyi pada Takumi. Kapten menyadari sesuatu dan bertanya kepada Takumi, tapi ia hanya menjawab tidak apa-apa. Bagaimanapun, ia tak ingin membuat orang lain cemas. Hari itu pun berakhir, dan mereka berkemah di dalam hutan sambil menyiapkan makan malam untuk mengisi perut kosong. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak bisa memasak. Takumi pun bingung bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama ini. Semua orang mengaku hanya asal memasak demi mengisi perut, tanpa resep atau bumbu yang benar. Hal ini membuat Takumi lebih bingung. Yang paling penting bagi Takumi, si kembar sedang dalam masa pertumbuhan, ia merasa wajib memperhatikan nutrisi mereka. Akhirnya, ia terpaksa turun tangan sendiri. Ia mengeluarkan bahan makanan dari penyimpanannya, lalu mengajarkan cara mempersiapkan dan membersihkannya dengan benar. Hasilnya semua orang makan dengan lahap hingga isi panci habis tak tersisa. Pagi harinya, semua orang menatap Takumi dengan mata berbinar-binar. Seperti yang diduga, ia pun terpaksa kembali menjadi chef saat sarapan untuk seluruh tim. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, suasana hutan terasa aneh. Mereka sudah berjalan cukup lama tapi tak bertemu satu monster pun. Berbeda saat kemarin. Kemungkinan ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan bersembunyi di dalam sana. Karena kemarin ada satu tim yang terluka, maka demi keamanan, hari ini semua tim berjalan bersama. Pemimpin tim ketiga, seorang perempuan bernama Tiara, menyapa dan berterima kasih kepada Takumi atas pertolongannya. Tiba-tiba, Takumi kembali merasakan tatapan tajam mengarah padanya. Anak-anak juga menyadarinya, lalu mereka menoleh ke sekeliling dengan cemas dan menggenggam tangan satu sama lain. Ia pun memeluk mereka untuk menenangkan. Di saat bersamaan, seekor monster raksasa setinggi 5 lantai muncul menghadang mereka. Karena terlalu fokus, ia tak sempat merasakan kehadiran monster itu. Saat kedua anak hendak menyerang, ia berhasil menghentikan mereka tepat waktu. Monster kelas tinggi seperti ini bisa membahayakan Allen dan Elena. Ia dan yang lain langsung maju menyerang, namun semua serangan fisik dan sihir tak berdampak apapun. Takumi sangat fokus hingga lengah mengawasi si kembar. Tanpa disadari, mereka sudah berada di tubuh monster dan dilemparkan begitu saja. Takumi langsung panik. Tapi di tengah pertempuran, ia tak bisa langsung menolong mereka, karena akan menarik perhatian.
Disinilah ia harus bertarung. Ia juga meminta yang lain untuk mengalihkan perhatian monster itu, lalu mempersiapkan sihir angin tingkat tinggi sebagai serangan balasan. Setelah mengumpulkan cukup energi spiritual, ia melancarkan serangan hebat yang menebas monster itu hingga hancur berkeping-keping, bahkan pepohonan di sekitarnya ikut terbelah. Tempat ia berdiri juga membentuk cekungan. Semua orang yang melihatnya tercengang dan segera mengerumuninya. Mereka pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil darah monster tersebut yang sangat langka. Takumi segera memeriksa keadaan anak-anak dengan wajah cemas dan berterima kasih kepada Iris yang telah menyembuhkan mereka. Akhirnya, Takumi menyadari tatapan mengancam itu. Tanpa ragu, ia segera menodongkan pedangnya ke leher seorang pria. Orang itu gemetaran ketakutan dan jatuh ke tanah. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saat Takumi menjelaskan bahwa sejak awal tatapan itu berasal dari pria ini, tapi pria itu malah menyangkal. Kapten Rudolf pun ikut campur, mengatakan bahwa menatap seseorang hingga membuat mereka kehilangan fokus dalam pertempuran adalah hal berbahaya. Ternyata pria itu bernama Sage Saklans. Ternyata ia menyukai kapten dan melihat Takumi sebagai rival cinta. Hal ini membuat Takumi sangat bingung. Namun Takumi menjelaskan bahwa ia hanya kagum bukan cinta. Hal ini tentu saja membuat sang kapten berambut merah menjadi sangat malu. Fault pun menegaskan bahwa ia hanya menyukai perempuan, tetapi hal itu sama sekali tidak mematahkan harapan Sages. Saat hari menjelang sore, semua orang mulai lapar. Mereka pun memohon agar Takumi bersedia memasak makan malam. Sayangnya, kejadian tadi telah merusak suasana hatinya. Namun, karena si kembar ikut memohon, ia tidak tega untuk menolak. Malam harinya, Kapten Jaga Malam datang untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi. Karena si kembar sudah memaafkan, maka Takumi juga. Fault mengatakan bahwa karena terlalu banyak prajurit yang terluka, patroli perbatasan akan dihentikan lebih awal besok pagi. Ia dapat kembali ke guild untuk menerima hadiahnya. Mereka sangat berharap bisa bekerja sama dengan Takumi lagi. Sesampainya di guild, Luna menyambutnya dan ia langsung menarik Takumi ke hadapan pemimpin guild, Johan. Bahkan pemimpin itu tidak menyangka bahwa orang di depannya memiliki bakat sebesar ini. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan kekuatan luar biasa. Jadi, Johan merasa ragu. Namun, karena dia direkomendasikan langsung oleh dua petualang tingkat tinggi yang sangat terpercaya, ia pasti bukan orang biasa. Setelah mengetahui bahwa Takumi telah mengalahkan monster tingkat S, kenaikan levelnya yang sangat cepat justru menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pemimpin guild memutuskan untuk menempatkannya pada satu level tertentu saja. Hal yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah menaikkan peringkat si kembar. Jika terlalu tinggi, mereka akan menjadi pusat perhatian. Dan akhirnya ia menetapkan peringkat si kembar di tingkat D, dan rata-rata dari tim White Wings pun berada di peringkat C, sehingga mereka bisa menerima misi tingkat B tanpa terlihat mencolok. Setelahnya, Luna membawa Takumi keluar untuk mengurus proses administrasi. Saat melihat kartu peringkat mereka, Luna sangat terkejut. Dalam waktu sangat singkat, tim ini sudah berhasil menaklukkan labirin hanya dalam satu kali perjalanan. Yang semakin membuktikan potensi luar biasa dari White Wings. Ia pun langsung menanyakan barang-barang apa saja yang mereka dapatkan. Luna lalu mengajaknya ke sebuah tempat yang cukup luas agar mereka bisa mengeluarkan monster hasil buruan. Setelah berdiskusi, Takumi memutuskan untuk menyimpan satu dari 3 monster sebagai bahan makanan dan perlengkapan. Setelah semua urusan selesai, mereka yang lelah langsung pulang. Begitu berbaring, Takumi langsung tertidur. Si kembar tersenyum dan mengucapkan selamat malam dengan lembut. Hari ini adalah hari bebas, jadi Takumi membawa si kembar bermain. Mereka pun berbaring di atas rerumputan hijau, menikmati suasana sambil melihat si kembar bermain riang. Takumi bisa merasakan kedamaian dalam hatinya, terlebih lagi hubungan si kembar dengan binatang ilahi kontrakannya terasa sangat harmonis. Allen bahkan punya ide untuk mengajari harimau putih mereka cara berkomunikasi. Meski terdengar aneh, Fitz tampaknya belajar dengan serius. Sesampainya ke rumah, Takumi mengajarkan si kembar cara membedakan koin dan menghitung. Karena mereka masih anak-anak, pasti dengan mudah tertipu, sehingga keterampilan ini sangat penting. Elena dan Allen sangat kooperatif dan pintar. Hanya diajari sekali, mereka langsung paham dan berhasil menyelesaikan soal hitungan yang diberikan. Mereka bahkan berencana melatihnya dengan pergi ke pasar dan membeli barang. Saat tiba di depan kios buah, si kembar membeli dan membayar dengan sopan. Pemilik kios langsung memuji mereka, membuat Takumi senang dan bangga. Setelah itu, ia membawa anak-anak ke perpustakaan. Di sana, si kembar takjub melihat banyaknya buku.
Karena mereka belum bisa menggunakan energi air, mereka harus belajar lebih banyak untuk mengendalikannya. Takumi pun bertanya apakah mereka ingin belajar membaca, dan si kembar langsung setuju. Pemilik perpustakaan, seorang wanita, mendekati mereka dan memuji si kembar yang begitu pintar. Ia bahkan memuji Takumi yang pasti sangat berdedikasi, membuat Takumi merasa sangat bahagia. Hari itu berakhir dengan semangat. Padahal kemanapun mereka pergi, selalu ada dorongan dan pujian, membuat Takumi merasa harus berusaha lebih keras. Hari berikutnya, tim White Wings pergi ke guild untuk menerima misi yaitu mencari seekor kucing hitam bertelapak putih bernama Mina yang hilang. Binatang ilahi kontrakan juga dipanggil keluar dari bayangannya untuk ikut mencari. Mereka menyisir seluruh kota, dari darat hingga udara, tapi tetap saja tak menemukan jejak Mina. Anak-anak mulai bosan, tapi mereka tetap melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, kemampuan deteksi mereka mulai memberikan sinyal. Keduanya menunjuk ke arah yang sama, dan benar saja, mereka menemukan Mina. Tapi kucing itu tampak ketakutan. Dan si kembar langsung bermain dengannya, membuat si kucing perlahan merasa aman. Misi pun berhasil diselesaikan dengan baik, namun Mina tampak kelaparan. Takumi mengeluarkan susu dari penyimpanannya dan memberikannya pada kucing itu hingga habis. Setelah itu, mereka mengembalikan ke pemiliknya yang sangat khawatir. Merasa telah melakukan hal baik, si kembar tidak ingin berhenti dan langsung mengambil misi berikutnya. Misi kali ini adalah membasmi goblin yang mengganggu sebuah desa. Karena misi ini cukup sulit, petualang tingkat rendah enggan menerimanya, dan bagi petualang tingkat tinggi, hadiahnya terlalu kecil. Akibatnya, misi ini tertunda terus. Setelah menerima misi, mereka segera tiba di depan gerbang desa hutan. Takumi dipandu oleh warga untuk bertemu kepala desa. Sang kepala desa sangat berterima kasih atas kedatangan mereka, meskipun sempat meragukan kemampuan Takumi karena tubuhnya terlihat kecil dan kurus. Namun, begitu Takumi menunjukkan kartu identitasnya yang menyatakan peringkatnya, kepala desa langsung terkejut dan langsung meminta maaf. Tiba-tiba, seorang pria panik berlari masuk, melaporkan bahwa para goblin datang menyerang. Takumi pun segera berlari keluar bersama si kembar. Di luar, banyak goblin tengah mengganggu penduduk desa. Namun, seperti biasa perannya sudah diambil alih oleh Allen dan Elena. Ia pun harus merelakan waktu tampilnya, direbut oleh kedua anak itu. Setelah pertempuran, binatang ilahi miliknya kini bisa berkomunikasi melalui koneksi pikiran. Tiba-tiba, asap tebal mengepul. Melihat kesempatan, ia ingin menggunakan energi airnya. Sayangnya, ia malah harus dengan malu meminta bantuan Fit untuk memadamkan api. Takumi seketika merasa sangat frustrasi. Untungnya, si kembar dapat menenangkannya. Saat mereka hendak pergi, seluruh penduduk desa keluar mengucapkan terima kasih. Setelah hari yang panjang, mereka akhirnya pulang ke rumah. Tapi hari itu belum selesai. Ia masih harus mengajar anak-anak. Tiba-tiba, Takumi teringat bahwa mereka belum pernah ke laut. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada semua orang untuk berangkat. Meski merasa berat, mereka tetap senang dan mendoakan perjalanan mereka serta kepulangan yang cepat. Namun, saat kelompok Takumi hendak pergi, seorang pria tua muncul entah dari mana. Ia mengklaim bahwa kedua anak itu adalah miliknya, membuat kemarahan Takumi langsung memuncak. Si kembar pun langsung bersembunyi di balik pakaiannya. Keduanya masih mengingat saat melewati hutan duri, ketika pria tua itu menyelamatkan diri yang tega melempar mereka sebagai umpan. Kenangan menyakitkan itu menjadi luka yang membekas di hati si kembar. Perkataan pria itu membuat ketiganya menatapnya dengan mata tak percaya. Saat kesabarannya habis, si pria tua dengan nada kesal mengulang kalimatnya bahwa si kembar adalah budaknya, dan mereka harus segera dikembalikan. Keributan pun terjadi hingga pihak keamanan datang. Melihat itu, pria tua malah memainkan peran korban dan menuduh Takumi telah mencuri barang miliknya. Petugas keamanan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang Otu, jadi mereka kembali bertanya. Mereka tak percaya bahwa ada orang sekejam itu di dunia, yang memperlakukan anak-anak sebagai barang untuk ditukar. Melihat bahwa mereka justru membantu orang jahat, para petugas pun memalingkan muka. Saat itu, Takumi dengan tegas menyatakan bahwa si kembar adalah adiknya. Ia mengatakan pada pria tua tersebut bahwa dia harus menunjukkan bukti terlebih dahulu sebelum berhak bicara. Tak lama kemudian, kapten dan wakil kapten dari pasukan malam datang dan tentu saja, mereka langsung berdiri untuk melindunginya. Pria tua itu pun ditarik dengan tanpa belas kasihan oleh para penjaga. Takumi memeluk kedua anak kecil itu, dan berusaha menenangkan mereka. Sejak tadi, keduanya terus gemetar dengan mata yang memerah, membuat hati Takumi terasa sakit.
Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Allen dan Elena. Isah lalu mengeluarkan surat pengantar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Takumi. Ia mengatakan bahwa setelah sampai di tujuan, surat itu bisa digunakan untuk meminta bantuan. Takumi cukup terkejut, namun ia tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Kelompok Takumi pun melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Saat mereka mendekati perbatasan hutan duri, Takumi berhenti menyembunyikan kekuatannya dan memanggil binatang suci kontrakannya. Takumi meminta para binatang itu untuk membantunya. Salah satunya, Bon, terbang tinggi ke langit untuk mengamati keadaan sekitar. Jika orang melihat pemandangan seorang pria menunggangi binatang suci peringkat es, pasti akan terjadi keributan besar. Tentu saja, Takumi tidak menginginkan hal itu terjadi. Tiba-tiba seekor beruang berdarah muncul dan menghadang jalan mereka. Namun, binatang suci berkata bahwa mereka akan mengurusnya. Maka, sang protagonis pun hanya duduk diam dan menunggu. Meskipun Takumi tahu bahwa level kekuatan mereka sangat tinggi, dia tetap tak menyangka bahwa mereka bisa mengalahkan beruang itu hanya dengan satu serangan. Melihat tatapan antusias mereka yang menanti pujian, Takumi hanya bisa menahannya. Perjalanan pun dilanjutkan. Ia memutuskan bahwa mereka harus keluar dari hutan sebelum gelap. Saat berhasil keluar, matahari hampir terbenam, dan mereka segera mendirikan kemah. Hari itu, Takumi memutuskan untuk memasak nasi telur untuk semua orang. Semua makan dengan lahap. Malam harinya, ketika semua sudah tertidur, hanya dia yang masih terjaga. Ia menatap langit dan merasa betapa anehnya kedamaian hidup ini. Dunia ini memiliki 3 bulan yaitu kuning, biru, dan merah. Namun, pada musim ini, bulan biru tidak muncul. Ini adalah salah satu keunikan dunia ini. Sudah 2 bulan berlalu Takumi datang ke dunia ini. Karena begitu banyak hal telah terjadi, Takumi bahkan tak menyadari betapa cepat waktu berlalu. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah laut luas dengan pantai berpasir putih dan cakrawala yang jauh membentang. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu, terutama si kembar karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat laut. Kedua anak itu penasaran seperti apa rasa air laut, dan langsung mencicipinya namun mereka langsung berteriak karena rasanya asin. Mereka pun bermain dengan sangat gembira bersama para binatang suci. Saat itulah, Takumi mendengar suara seorang gadis, namun ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ternyata suara itu berasal dari bawah laut. Mengira gadis itu tenggelam, Takumi panik dan sibuk mencari-cari sesuatu dari penyimpanan miliknya, hingga tak bisa mendengarkan apapun dengan jelas. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang putri duyung, dan rasa khawatirnya pun mereda. Milena sang putri duyung, ternyata sudah mengetahui tentang Takumi lewat pelayan Dewa Air. Ia bahkan tahu tentang si kembar juga. Kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Takumi dalam urusan yang menyangkut desanya. Namun, Takumi tidak bisa berenang bahkan ia sangat takut air. Beruntung, mereka sudah mempersiapkannya. Setiap orang diberi cincin yang terbuat dari sirip putri duyung. Cincin itu memungkinkan pemakainya bernapas di dalam air dan menciptakan lapisan pelindung agar pakaian tidak basah. Setelah menyelam, kedua anak kecil dengan cepat belajar berenang. Mereka tampak sangat menikmati hal itu, membuat Takumi senang juga. Dengan penuh semangat, Takumi mencoba berbagai gaya renang. Namun, yang menyedihkan adalah ia mencoba berlatih berenang dan kemampuannya tetap tidak berkembang. Ketika sedang berkonsentrasi, ia tak sengaja menabrak Milena, membuat mereka jadi canggung. Takumi sempat menatapnya dengan intens. Namun, ia segera sadar akan kelancangannya, dan meminta maaf dengan gugup, lalu melanjutkan penyelaman ke kedalaman. Di bawah sana, mereka sempat bertemu kepiting dan ikan hiu martil. Karena kekuatannya tidak terlalu besar, si kembar bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan. Milena pun terkejut melihat kekuatan yang dimiliki dua anak kecil itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah desa bawah laut. Tempat ini dikenal sebagai Istana Laut, tempat tinggal semua kaum duyung. Milena membawa mereka ke sebuah lokasi di belakang desa, tempat bangkai kapal tenggelam berada. Bangkai kapal itu secara tidak sengaja menutup pintu masuk ke gua tempat karang langka tumbuh. Tak tahu harus bagaimana, sang putri dukun telah diberitahu oleh pelayan Dewa Air bahwa Takumi mampu mengatasi hal ini. Tak mengecewakan, dan dalam 1 menit saja, Takumi berhasil memasukkan seluruh kapal ke dalam ruang penyimpanannya. Masalah pun terselesaikan, dan para penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu.
Mil menjelaskan bahwa karang tersebut sangat penting karena digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit kaum duyung. Jika karang itu punah, maka nasib suku mereka akan berada dalam bahaya besar. Takumi dan rombongannya kemudian dibawa menemui sang putri dukun. Begitu pintu dibuka, semua orang terpesona oleh kecantikan dan kelucuan sang putri duyung. Kedua anak kecil itu langsung berteriak kalau perempuan itu cantik sekali. Sang putri pun menyambut mereka dengan ramah dan mengobrol bersama Takumi. Seorang pelayan Dewa Air telah memberitahu mereka tentang identitas asli Takumi. Untungnya, hanya 2 orang yang mengetahuinya dan mereka tidak akan membocorkan rahasia itu. Takumi kini dikenal sebagai penyelamat kaum duyung dan utusan Dewa Air, sehingga sangat dihormati. Sang putri dukun mengatakan bahwa ia tahu Takumi adalah orang yang sangat baik, membuatnya jadi salah tingkah dan tersipu malu. Untungnya, pemimpin suku hadir dan segera menyelamatkan Takumi dari situasi canggung itu. Saat itu, Takumi bertanya mengapa mereka masih memiliki pemimpin suku jika sudah ada sang putri. Namun, ia akhirnya memahami bahwa posisi itu hanya simbolis dan sang putri sebenarnya tidak terlalu tertarik. Mereka mengatakan ingin membalas budi, tetapi Takumi langsung menolaknya. Ia hanya meminta untuk diajari sihir air, itu saja sudah cukup baginya. Meski demikian, imbalan tetap akan diberikan secara terpisah. Setelah saling berdebat, Mil akhirnya memberi saran. Meskipun ini agak tidak sopan, ia tetap membawa Takumi ke tempat yang disebut Pantai Harta Karun. Tak disangka, tempat itu dipenuhi barang langka yang sangat diinginkan oleh manusia dan mulai dari mutiara sebesar telur yang dilapisi 7 cangkang pelangi, hingga senjata dan obat-obatan. Kedua anak itu pun tampak sangat senang melihat semua barang tersebut. Dengan begitu, Takumi memperoleh hasil yang luar biasa. Kelompok Takumi diperlakukan dengan sangat baik dan diundang untuk menyantap berbagai hidangan lezat yang diiringi musik merdu dan tarian yang anggun. Tak hanya itu, Takumi juga ditempatkan di kamar yang mewah dan indah, di mana ia bisa menyaksikan ikan-ikan berenang lewat jendela besar yang mengelilingi seluruh ruangan. Si kembar terus bertanya pada Takumi tentang berbagai jenis ikan yang mereka lihat. Takumi pun dengan sabar mengajarkan mereka tentang makhluk-makhluk laut. Keesokan harinya, ia dibawa ke sebuah pulau untuk memulai pelatihan sihir air. Menurut penjelasan pemimpin desa, elemen tanah dan angin selalu ada di sekitar kita. Itulah sebabnya keduanya bisa digunakan dengan mudah. Namun, elemen air dan api adalah 2 kutub yang saling berlawanan dan tidak selalu tersedia. Karena itu, mereka harus belajar cara menyerap dan menciptakannya sendiri. Beruntung, karena mereka berada di laut yang merupakan sumber daya sihir air, maka proses ini menjadi lebih mudah. Takumi hanya perlu mencoba sekali untuk berhasil, dan setelah itu, si kembar juga mengikuti. Karena mereka belum pernah menggunakan sihir, langkah pertama adalah merasakan sumber energi dalam tubuh mereka. Memiliki bakat bawaan, Elena dan Allen pun berhasil dalam waktu singkat. Lalu sang pelatih mengajarkan mereka mantra bola air. Yang berbeda dari kegagalan Takumi sebelumnya yang naik turun, kini ia berhasil mengumpulkan dan menembakkan bola air hingga menghancurkan sebuah batu. Si kembar juga mencobanya dan langsung sukses di percobaan pertama. Padahal, untuk bisa sampai ke tahap ini membutuhkan waktu setengah hari. Mendengar hal ini, wajah Takumi terlihat bangga. Setelah pelatihan selesai, pemimpin desa dan putri dukun kembali lebih dulu, sementara Takumi dan kedua anak tetap tinggal untuk berlatih. Di tempat lain, Dewa Angin tampak sangat tegang. Ia sedang memarahi pengikut Dewa Air karena menyarankan agar suku Duyung meminta bantuan Takumi. Menurutnya, Takumi sudah terlalu banyak membantu mereka, dan tidak pantas jika mereka terus mengandalkannya. Setelah memarahi, akhirnya ia membiarkan pengikut itu pergi. Namun pada saat yang sama, tampaknya ada sesuatu yang terjadi di sisinya. Kembali ke Takumi, seekor naga air raksasa muncul dari laut. Ia langsung mengenali si kembar sebagai anak-anak Dewa Air. Meskipun sebelumnya Takumi sudah sedikit curiga tentang hubungan mereka, mengetahui kebenarannya tetap membuatnya sangat terkejut. Naga air itu berkata bahwa sejak kelahirannya, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi si kembar. Namun karena mereka berada di dunia manusia, ia tidak bisa muncul begitu saja, karena kehadirannya bisa menyebabkan kejadian besar yang mengguncang dunia. Sebagai permintaan maaf, sang naga memutuskan untuk membuat kontrak sementara dengan Takumi agar bisa dipanggil saat dibutuhkan. Namun, Takumi bingung kontrak itu akan diaktifkan atau tidak, dan tetap bergantung pada keadaan. Setelah itu, Takumi memberinya namanya Kaiser, demi kemudahan saat pemanggilan. Namun, entah mengapa, naga air itu kemudian berubah pikiran dan ingin membawa si kembar bersamanya. Takumi pun menolak, karena selama berada di sini, ia sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Si kembar juga tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin pergi.
Kaisar akhirnya menyerah dan memberikan sehelai sisik naga kepada Takumi yang berisi kekuatan sihir. Ternyata, tujuannya hanyalah untuk menguji dan memastikan perasaan si kembar tersebut, dan bukan benar-benar membawa mereka pergi. Kemudian, naga itu membiarkan mereka menaiki punggungnya untuk kembali ke desa. Setelah melihat punggung naga air menghilang di kejauhan, si kembar menggenggam tangan Takumi dan kembali memasuki istana laut. Awalnya mereka mengira akan tinggal lama di sana, namun Takumi menolak. Dan sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke darat. Sebagai bentuk perhatian, sebelum mereka pergi, ia memberinya kotak makan untuk bekal perjalanan. Setelah meninggalkan desa dan menempuh perjalanan singkat, mereka kembali bertemu dengan banyak kepiting. Lalu si kembar langsung melumpuhkan mereka. Dalam perjalanan menyusuri daerah tersebut, Takumi menemukan sebuah labirin tingkat menengah. Di sini, setiap 10 lantai akan terdapat gerbang teleportasi. Karena Allen dan Elena ingin menjelajah, Takumi pun menuruti keinginan mereka, dengan syarat hanya menjelajahi hingga lantai ke-10, sisanya akan dilanjutkan lain waktu. Tiba-tiba, 3 katak beracun muncul dan mengganggu. Seperti yang bisa diduga, para pengganggu pasti akan dieliminasi. Meskipun serangan pertama si kembar meleset, hal ini membuat mereka cukup kecewa. Namun Takumi tetap menyemangati mereka. Lalu, mengikuti petunjuk dari anak-anak itu, mereka menemukan sebuah ruang rahasia dengan pintu tersembunyi yang menyamar sebagai dinding. Setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka pun masuk. Di dalamnya terdapat banyak peti harta berisi aneka makanan laut seperti lobster merah, udang putih, ikan kering, dan lain-lain. Karena hasil perjalanan ini begitu melimpah, Takumi memutuskan untuk langsung memasak hidangan hot pot seafood di tempat. Si kembar sangat menyukai daging kepiting dan dengan senang hati meminta tambah. Setelah makan, mereka mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, ketika melanjutkan eksplorasi, mereka bertemu dengan jenis kerang yang disebut impact shell. Kerang ini mampu melepaskan gelombang kejut ketika terganggu, sehingga mereka harus menyerang dari jarak jauh. Berbeda dari sebelumnya, kini si kembar bisa mengalahkannya hanya dalam satu pukulan. Takumi pun memanfaatkan waktu untuk memeriksa status keduanya. Betapa terkejutnya dia karena Allen dan Elena kini sudah mencapai level 25. Hanya terpaut 2 tingkat darinya yang berada di level 27. Sebelumnya, Takumi merasa harus berjuang keras untuk menaikkan level. Kini, melihat anak-anak itu menyusulnya, ia merasa agak khawatir tak cukup kuat untuk melindungi mereka. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, si kembar memberikan gulungan petasan, hasil dari mengalahkan impact shell tadi. Karena mereka sangat penasaran, Takumi pun menyalakannya untuk mereka lihat. Namun karena suaranya sangat keras, keduanya sampai terkejut. Meski begitu, Takumi menyimpan petasan itu, merasa suatu hari nanti mungkin akan berguna. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di lantai ke-10. Biasanya, setiap 10 lantai dalam labirin tingkat menengah akan ada bos penjaga. Ketiganya pun bersiap sebelum membuka pintu. Ruangan di depan mereka sangat luas dan penuh air. Satu-satunya jalan adalah menyeberangi sebuah jembatan. Namun si kembar sama sekali tidak takut, justru melompat-lompat dengan riang saat menyusurinya. Tiba-tiba, mereka merasakan aura monster. Tak mengejutkan, muncul sekumpulan ikan buta hitam. Mereka pun bertarung bersama untuk mengalahkannya. Meski bukan monster kuat, jumlah mereka yang sangat banyak membuat pertarungan memakan waktu cukup lama. Diperkirakan sekitar 100 ekor berhasil mereka kalahkan. Setelah itu, tangga muncul dan pintu keluar terbuka. Namun si kembar merasakan sesuatu dari bawah air. Karena semua monster sudah dieliminasi, mereka tak merasa khawatir dan memutuskan untuk menyelam. Di dasar, mereka menemukan sebuah peti harta karun rahasia. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah gelang duyung yang sama seperti yang mereka pakai. Takumi berpikir bahwa memiliki cadangan adalah hal yang baik, dan segera menyimpannya. Kelompok Takumi pun menuju gerbang teleportasi untuk keluar dari labirin. Ia memutuskan bahwa besok mereka akan pergi ke kota. Keesokan harinya, mereka berdiri di depan pasar yang sangat ramai. Allen dan Elena sangat penasaran melihat segala aktivitas mereka. Mereka pun berjalan-jalan sejenak sebelum pergi ke kuil untuk memberi penghormatan pada Dewa Shin. Saat melewati sebuah kios kerang, suara penuh semangat dari sang penjual membuat Takumi tergoda untuk mencicipi. Melihat kerang yang hanya dibumbui sedikit garam membuat naluri profesionalnya tergelitik. Alih-alih membiarkan penjual memasaknya, Takumi memutuskan untuk membumbui sendiri sesuai dengan selera pribadinya. Yang tentu saja, pemilik stan langsung menyetujui. Ia menambahkan sedikit mentega dan saus buatannya. Dalam sekejap,
Aroma sedap menyebar ke segala arah, dan kerang-kerang itu pun matang dengan cepat. Pemilik stan, yang belum pernah melihat hidangan seperti ini, ikut penasaran dan mencicipinya. Begitu menyentuh lidah, ia tak bisa berkata-kata. Karena rasanya sungguh luar biasa, orang-orang di sekitar pun langsung tertarik dan ingin mencobanya juga. Akhirnya, pemilik stan meminta Takumi untuk membuat lebih banyak. Antrian pun makin panjang. Semua orang ingin mencicipi makanan lezat ini. Sayangnya, persediaan hari itu sudah habis, dan orang-orang pergi dengan kecewa. Pemilik stan mengaku belum pernah dagangannya habis secepat ini. Ia menyatakan ingin menggunakan resep tersebut, dan tentu saja Takumi memberikannya, namun bahan untuk saus rahasianya harus dicari sendiri. Tanpa banyak bicara, pemilik stan langsung berangkat mencari bahan untuk membuat saus itu, bahkan sampai lupa meninggalkan stannya begitu saja. Setelah itu, Takumi melewati sebuah bengkel pandai besi. Ia mengeluarkan sisik naga air yang ia miliki dan menyampaikan keinginannya. Sayangnya, tak bisa dipenuhi karena jika dibuat lubang, sisik itu akan hancur. Sebagai gantinya, pemilik bengkel menyarankan menjadikannya perhiasan. Akhirnya diputuskan untuk membuat 3 kalung sebagai jimat pelindung. Karena sisik naga itu sangat istimewa dan sulit menemukan bahan yang cocok. Namun, semua bahan yang diminta bisa Takumi keluarkan dari penyimpanannya. Hal ini membuat pemilik bengkel dan asistennya terkejut. Setelah semuanya selesai, Takumi teringat ada hal yang ingin ia lakukan. Ia segera mengeluarkan ular raksasa yang pernah ia kalahkan di hutan berduri. Ia berniat menjadikannya bantalan pergelangan tangan. Si kembar juga sangat ingin memilikinya, dan tentu saja Takumi langsung setuju. Setelah urusan selesai, ia pergi ke kuil untuk menemui Shin. Takumi langsung bertanya, mengapa ayah kedua anak itu membiarkan mereka mengalami begitu banyak penderitaan? Mendengar pertanyaan itu, Dewa Angin hanya terdiam. Menyadari topik ini sulit untuk dibicarakan, Takumi pun tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menebak bahwa Dewa Air bukanlah sosok yang baik. Tak mungkin seseorang yang berhati lembut meninggalkan anak-anaknya. Terlepas dari semua itu, Takumi kini secara resmi menjadi pengikut Dewa Angin. Namun kenyataannya, tak ada pekerjaan yang berkaitan langsung dengan Dewa Angin. Misi utamanya adalah membimbing dan merawat kedua anak itu. Tugas ini sebenarnya berada di bawah naungan Dewi Pencipta, Marianola. Hal ini membuat Shilpil merasa sangat iri, karena Takumi mendapat berkah dari Sang Dewi Pencipta. Ia kesal, meski Takumi adalah pengikutnya, tidak ada satupun peran yang berhubungan langsung dengannya. Kini, Takumi hanya perlu membesarkan kedua anak itu untuk menyelesaikan misinya. Shilpil juga menyampaikan bahwa Dewa Api, Salamander, telah mengirimkan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Diketahui bahwa saat masih di Kota Lama, Takumi menciptakan sebuah kue istimewa yang kini telah menyebar ke berbagai negara. Bahkan ketika ia datang ke BRI, ia kembali memasak dengan mentega dan saus, yang kini mulai menjadi tren. Mungkin Takumi tidak sadar bahwa lebih dari 100 tahun terakhir, masakan di negara ini hampir tidak mengalami perubahan. Karena itu, semua masakan yang ia sebarkan memberi perubahan besar bagi dunia kuliner. Dewa Api sangat bersyukur, karena hal ini juga dalam ranah kekuasaannya. Ia pun berjanji akan memberikan hewan kontrak dan sihir api untuk digunakan Takumi. Mendengar ini, Takumi sangat senang. Namun, wajah Dewa Angin langsung berubah muram. Setelah Takumi pergi, ia merasa tak sanggup mengatakan bahwa ayah si kembar tidak tahu apa-apa tentang mereka. Ia juga tak sanggup menyampaikan kenyataan bahwa ibu mereka masih berada di Eteria, seenaknya bermain dengan perempuan lain. Ia pun tak tahu di mana Dewa Air yang santai dan genit itu sekarang. Di saat itulah, Dewa Api muncul. Ia telah mendengar semuanya dan mengatakan akan menyiapkan hewan kontrak istimewa untuk Takumi sebagai tanda terima kasih. Namun, ini masih rahasia. Dewa Angin merasa, setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, hasilnya pasti tidak baik. Sementara itu, ia membawa kedua anak itu kembali ke pantai untuk bermain. Melihat mereka saling akrab membuat Takumi merasa sangat bahagia. Namun, tiba-tiba Bon menyiramnya dengan air. Takumi pun ikut bermain dengan penuh semangat bersama anak-anak. Ia menggunakan sihir airnya untuk menciptakan seluncuran gelembung, yang sangat disukai anak-anak. Mereka memintanya membuatnya lagi. Meski lelah, momen ini juga menjadi kesempatan untuk melatih kekuatannya. Saat sedang bermain dengan semangat, hewan kontraknya akhirnya tiba. Seekor singa merah raksasa. Takumi menamainya Veter. Hewan itu tampak menyukai namanya dan menggosokkan tubuhnya untuk dimanja. Kedua anak itu segera memanjat ke punggung Veter, menyentuh dan mengelusnya.
mereka bertiga pun mulai saling memperkenalkan diri. Dalam waktu singkat, mereka sudah sangat akrab. Si kembar dan para hewan kontrak bermain lempar bola. Padahal para hewan ilahi yang biasanya agung, kini hanya seperti anjing yang semangat bermain. Saat giliran Veter, ia berlari sangat jauh, membuat semua orang bingung. Tak lama kemudian, ia kembali membawa seorang wanita. Takumi sempat mengira hewan itu akan memakannya, membuatnya panik. Ternyata wanita itu hanya pingsan. Mungkin singa itu menemukannya dan membawanya ke sana. Ia pun menasihati Veter agar tidak menggigit orang dan membawanya begitu saja. Setelah diperiksa, wanita itu ternyata berasal dari ras iblis, lebih tepatnya seorang vampir berusia lebih dari 100 tahun. Tiba-tiba, Vivien menggumam lapar. Maka Takumi pun segera menyiapkan peralatan memasak di tempat. Aroma masakan yang lezat membangunkannya. Ia dengan sopan menyediakan satu porsi untuk Vivien, yang langsung menyantapnya seperti harimau kelaparan. Anak-anak yang melihat pun ikut menirunya. Setelah makan, mereka mulai berkenalan. Vivien sangat terkejut bahwa nasi putih bisa dibuat menjadi makanan yang enak. Lebih mengejutkan, ternyata dia adalah seorang mata-mata. Ia berada di sana untuk menyelidiki suami dari seorang bangsawan kaya. Pria itu bahkan tak menyembunyikan bahwa ia berselingkuh dengan gadis rakyat biasa. Si kembar yang mendengarnya tak paham apa-apa. Sebagai tanda terima kasih, Vivien memberikan 2 botol obat aneh. Setelah memeriksanya, wajah Takumi langsung memerah. Ia tampaknya tahu apa isi botol itu, sehingga Vivien tak menjelaskannya. Kedua anak yang polos pun bertanya apakah mereka boleh meminumnya, membuat Takumi bingung. Dia tidak berkata apa-apa. Setelah berpamitan, ia segera berlari pergi karena malu dengan apa yang baru saja terjadi. Si kembar bertanya-tanya, siapa yang mereka maksud dengan papa melihat mereka memanggilnya begitu. Takumi mengira mereka memang tahu. Ternyata, karena orang lain memanggilnya begitu, si kembar ikut-ikutan. Maka, Takumi pun memberi mereka pengetahuan dasar tentang struktur keluarga. Setelah itu, ia pergi ke kota untuk menerima misi. Staf di sana cukup terkejut mengetahui bahwa ia adalah seorang petualang. Setelah memeriksa datanya, gadis itu terkejut mengetahui bahwa Takumi adalah petualang peringkat A. Tak hanya itu, ia juga memiliki prestasi besar yaitu menemukan labirin baru. Hal ini membuat si gadis berteriak hingga menarik perhatian banyak orang. Takumi memintanya untuk mengecilkan suara, tetapi karena terlalu bersemangat, gadis itu tidak menggubris. Hal ini bahkan membuat si kembar ketakutan. Seorang pria tua menegur Karen, membuatnya meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menemukan labirin baru, jadi dia tak bisa menahan emosinya. Takumi pun memakluminya. Pria tua itu mengatakan bahwa ia akan melaporkan penemuan ini karena sang tuan ingin melakukan eksplorasi. Ia meminta Takumi membantu menjelaskan detail labirin tersebut. Labirin itu bernama Ripple Wave, labirin ke-53, terletak di bawah laut timur kota. Di bawah laut, terdapat sebuah toko yang menjadi gerbang masuk. Jarak dari pintu masuk hingga labirin sekitar 50 meter, dan untuk menahan napas selama itu dibutuhkan alat bantu. Sang tuan penasaran bagaimana Takumi bisa masuk. Karena menjelaskan tentang gelang duyung terlalu merepotkan dan bisa membuka rahasia, Takumi hanya berkata bahwa ia punya kemampuan menahan napas luar biasa. Gadis kecil di sampingnya juga mengangguk. Pria tua itu kemudian membawanya menemui Tuan Berlin. Di sana, Takumi tidak sengaja mengetahui bahwa Tuan Berlin dan Isa adalah saudara karena wajah mereka sangat mirip. Kedua anak sebelumnya salah paham, karena mereka pernah berkata bisa menendang kapten jika ia bersikap tidak sopan. Mereka menjelaskan dengan tidak jelas, membuat sang tuan salah paham dan berpikir bahwa saudaranya memiliki selera aneh. Takumi pun berusaha sekuat tenaga menjelaskan semuanya, meski tak banyak membantu. Mereka kemudian diundang masuk untuk minum teh. Saat kepala pelayan hendak menutup pintu, tampak 2 anak lain sedang mengintip dari luar. Hal ini membuat si kembar penasaran, tapi Takumi memutuskan untuk fokus pada pembahasan labirin. Di dunia ini, labirin seperti tambang emas. Begitu ditemukan, para petualang dari seluruh penjuru akan berdatangan. Ini meningkatkan pendapatan restoran, penginapan, dan item yang ditemukan bisa dijual ke guild, lalu ke pedagang dengan harga tinggi. Kota pun berkembang dengan sendirinya. Tuan Berlin bertanya sejauh mana eksplorasi labirin baru itu. Sayangnya, mereka belum bisa masuk lebih dalam karena pintu masuknya terlalu berbahaya. Meski sudah memiliki alat bantu pernapasan, mereka hanya sampai lantai pertama. Sang tuan menyebutkan bahwa penemu labirin akan diberi hadiah. Namun, Takumi meminta agar namanya tidak dipublikasikan.
Permintaan ini membuat sang tuan merasa Takumi orang yang istimewa. Setelah semua urusan selesai, mereka bersiap untuk pergi. Namun, saat staf guild hendak keluar, mereka dipanggil kembali. Ternyata ada kabar bahwa seseorang telah membocorkan informasi tentang Takumi sebagai penemu labirin. Si pria tua segera meminta maaf dan berjanji tidak akan terjadi lagi. Ia juga memberikan saran sehingga suasana menjadi damai kembali. Setelah itu, mereka diundang makan malam. Ruangan dipenuhi lampu gantung mewah dan peralatan makan berkilauan. Tuan Berlin memperkenalkan istrinya dan ketiga anaknya. Karena anak bungsu masih terlalu kecil, ia tidak ikut bertemu langsung. Si kembar, yang baru pertama kali bertemu anak-anak lain, merasa malu dan bersembunyi di balik Takumi. Namun setelah beberapa saat, mereka semua menikmati makan siang bersama. Tuan Berlin kemudian menyebutkan soal kue yang dibuat Takumi. Karena terlalu terkenal, banyak versi tiruannya beredar di kota. Ia berharap Takumi mau membagikan resepnya, dan bersedia memberikan imbalan. Namun, Takumi menolak secara langsung. Saat itu, kue yang tersedia tidak cukup, dan si kembar malah menyerahkan jatah mereka karena ingin makan jelly. Hal ini membuat semua orang ingin mencoba. Setelah makan, ternyata rasanya memang luar biasa. Lalu Takumi mengungkapkan bahwa jelly itu dibuat dari monster lendir. Ceritanya bermula dari beberapa hari lalu, saat ia mengalahkan banyak slime dan tak tahu harus berbuat apa. Ia pun mencoba membuat jelly buah, dan hasilnya sukses besar. Semua orang terkejut mengetahui bahan dasarnya. Sang tuan merasa beruntung karena punya yang bisa dibanggakan kepada saudaranya. Ia tampak kekanak-kanakan. Ia bahkan menyatakan ingin membeli resepnya, dan Takumi setuju. Tapi muncul masalah baru yaitu bahan-bahan tersebut cukup sulit ditemukan. Karena slime adalah monster level rendah, dan tidak banyak petualang yang tertarik membawanya, maka dibutuhkan sumber pasokan yang stabil. Sang tuan pun mengusulkan ide membangun peternakan slime. Ia benar-benar kagum pada keunikan Takumi. Sebagai balas jasa, sang tuan memutuskan untuk mengundang Takumi tinggal di rumahnya. Meski awalnya menolak, Takumi akhirnya tak bisa menolak senyum sang tuan, dan menerima tawaran itu dengan setengah hati. Mereka juga berharap para anak mereka bisa bermain bersama lebih sering. Para anak tuan rumah pun mengungkapkan keinginan untuk bermain dengan si kembar. Akhirnya, semua orang merasa senang. Malam harinya, mereka kembali ke kamar yang telah disiapkan dan dilengkapi tempat tidur yang nyaman. Keesokan paginya, Takumi datang menyapa. Saat itu, Tuan Berlin sedang membaca surat dari adiknya. Ia rupanya membanggakan jelly kepada saudaranya tanpa menyebut bahan bakunya. Hal ini membuat sang deputi marah besar. Takumi heran bagaimana surat bisa sampai secepat itu. Sang tuan dengan senang hati menjelaskan bahwa mereka memiliki alat sihir yang bisa teleportasi sendiri di dalam labirin. Takumi benar-benar kagum, ia tak menyangka dunia ini memiliki teknologi seajaib itu. Ia juga sangat menghargai hubungan kakak adik antara Tuan Berlin dan Ishak. Meski sering menggoda, Tuan Berlin jelas sangat peduli pada adiknya. Di tempat lain, Ishak merasa seperti ada yang menyebut namanya. Ia sedang membawa tumpukan buku keluar, dan kapten yang melihat wajah Ishak tegang pun bertanya apa yang terjadi. Sejak menerima surat itu, Ishak terlihat berbeda. Ia mengatakan bahwa Takumi telah menemukan labirin baru. Tak hanya itu, Takumi bahkan akan dilaporkan ke kerajaan. Selain kasus perdagangan budak dan hutan berduri, kini ia dipanggil langsung oleh Yang Mulia. Jika hasilnya tidak memuaskan, mungkin Takumi pergi dan menjadi kerugian besar bagi negeri ini. Apalagi, saudaranya baru saja diberi suguhan jelly baru oleh Takumi dan berencana menjadikannya bisnis. Kaptennya sulit percaya bahwa hanya dalam waktu singkat di Berry, Takumi telah membuat begitu banyak gebrakan. Ia juga harus menulis surat kepada keluarganya di kota untuk menyiapkan rencana jika terjadi hal terburuk saat Takumi diundang untuk bertemu dengan Yang Mulia. Saat ini, sang protagonis sedang berjalan bersama sang tuan. Mereka berdiskusi mengenai berbagai kejadian akhir-akhir ini. Tuan tanah itu bercerita bahwa belakangan ada makanan baru yang membuat banyak orang rela antre. Ia pun ingin mengajak Takumi mencicipinya. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Takumi terdiam karena makanan itu adalah hidangan scallop yang resepnya ia ciptakan sendiri. Penjual di stand tersebut langsung mengenalinya. Berkat itu, rombongan Takumi tidak perlu antre dan bisa langsung mencicipinya. Pemilik stand itu juga ingin berterima kasih karena berkat bantuannya, bisnisnya kini semakin berkembang. Sang tuan sangat terkejut saat tahu bahwa hidangan ini juga merupakan ciptaannya. Namun, karena ia sudah tahu kemampuan protagonis, ia akhirnya menerimanya dengan berat hati. Saat mencicipinya,
Semua orang memuji rasanya yang lezat. Si kembar bahkan terus makan tanpa henti. Sang tuan penasaran dengan saus istimewa yang digunakan. Takumi menjelaskan bahwa itu berasal dari tumbuhan yang tumbuh jauh di dalam labirin. Biasanya, tanaman ini dijual sebagai barang khusus. Setelah itu, mereka mampir ke toko yang menjual barang dari labirin. Sementara sang tuan masuk, Takumi berjalan-jalan sebentar bersama si kembar yang kemudian menemukan tempat yang menjual kacang merah. Ia pun menjelaskan kepada si anak sang tuan bahwa kacang merah adalah bahan utama dari kue manis yang sedang populer. Jika ada waktu luang, ia akan membiarkan mereka mencicipinya. Anak-anak itu sangat senang. Tidak lama kemudian, sang tuan kembali sambil membawa sesuatu di tangannya. Saat melirik, Takumi melihat logo yang sangat familiar. Beberapa saat kemudian, ia ingat bahwa logo itu pernah ada di kapal karam yang berada di desa Duyung. Ia pun bertanya kepada Cedric apakah ia tahu tentang kapal di Eslinder. Tuan Tanah menjawab bahwa kapal itu memang milik perusahaannya dan telah tenggelam dalam insiden di Eslinder. Untungnya tidak ada korban jiwa, meski kerugian materi cukup besar. Takumi mengatakan bahwa ia telah menemukan kapal tersebut. Semua orang terkejut. Berbagai pertanyaan pun bermunculan. Setelah menjawab semua pertanyaan, sang tuan bertanya apa yang akan dilakukan Takumi. Sebagai warga baik, Takumi akan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Karena masih banyak barang yang tertinggal di kapal, setidaknya hal itu dapat mengurangi kerugian. Ia sudah memeriksanya sebelumnya, dan ternyata masih ada banyak barang yang utuh. Mereka bertanya apakah ia benar-benar akan mengembalikannya tanpa membayar. Takumi menjawab bahwa hal itu sudah jelas. Jawaban ini membuat semua orang terdiam dan bingung. Di dunia ini, bahkan jika barang hilang ditemukan oleh bandit, biasanya yang menemukan dianggap sebagai pemilik sah. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengambil kembali barangnya, mereka harus berdiskusi dan memberikan imbalan yang layak. Takumi merasa dirinya terlalu naif. Namun, sang direktur yang ada di sampingnya kaget karena belum pernah ia melihat seseorang sejujur ini. Dari informasi yang didapat, energi kapal itu berasal dari batu sihir besar yang sangat berharga. Kapalnya rusak dan akhirnya tenggelam, tapi kemungkinan batu tersebut masih utuh. Jika berhasil ditemukan, kerugian bisa diminimalisir. Tuan Tanah meminta Takumi untuk mengeluarkan kapal tersebut agar bisa memeriksa barang-barangnya. Ia pun mengiyakan. Mereka pergi ke tempat yang cukup luas untuk mengeluarkan kapal. Ketika si kembar penasaran, Takumi mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Setibanya di sana, Takumi mengeluarkan kapal dari ruang penyimpanannya. Kapal yang telah lama hilang itu kini muncul tanpa biaya apapun, membuat semua orang terkagum. Setelah dikonfirmasi, kapal itu memang milik sang tuan. Ia sangat berterima kasih karena Takumi telah membantunya menyelesaikan masalah itu. Setelah itu, Takumi menjadi dekat dengan perusahaan Fiji. Ia diajak langsung oleh pemiliknya untuk berkeliling toko. Ketika melewati stan kecil yang tampak familiar bagi Takumi, ia menemukan biji kopi yang tentu saja, Takumi yang menyukai kopi langsung membelinya. Dalam perjalanan pulang, ia terlihat sangat gembira. Banyak hal menarik di sini. Ia juga menemukan kunyit, kapulaga, ketumbar, dan cengkeh, karena Takumi berada kota pelabuhan dengan perdagangan maju. Di dunia ini, rempah-rempah umum lebih sering digunakan sebagai bahan obat. Namun, bahan-bahan ini cukup untuk membuat kari yang lezat. Sudah lama sekali sejak terakhir ia mencicipi hidangan itu. Sesampainya di rumah, mereka bertiga langsung menuju dapur. Si tuan sudah mengizinkan mereka memakai dapur, namun karena khawatir baunya menyebar, mereka memutuskan untuk memasak di halaman. Pertama, ia memotong daun bawang yang mirip dengan bawang bombay, lalu memotong kentang dan wortel menjadi potongan kecil. Karena tidak ada daging babi, mereka menggunakan daging biasa. Selanjutnya, ia menumis daging dan memasukkannya ke dalam kaldu yang sudah disiapkan. Setelah itu, ia merebusnya dan menambahkan sayuran hingga matang. Sementara itu, di wajan lain, ia mencampur bumbu dan tepung untuk membuat bubuk kari. Saat aromanya harum, ia melarutkan bubuk tersebut dengan air hangat, lalu menuangkannya kembali ke dalam panci. Setelah itu, ia mengaduk rata. Pada tahap ini, si kembar membantu. Namun, ada satu bahan rahasia yang masih kurang. Biasanya, ia akan menambahkan kecap dan saus tomat, tapi di sini bahan itu tidak tersedia. Dengan pikiran seorang koki profesional, ia memutuskan menggantinya dengan apel tumbuk dan madu dan tidak lupa menambahkan sedikit gula agar si kembar lebih mudah menikmatinya. Setelah itu, dimasak hingga matang. Namun,
Takumi bukan orang biasa. Ia memanfaatkan kekuatan apinya untuk memasak lebih cepat. Saat dirasa pas, ia langsung menyuapi masing-masing anak 1 sendok. Seperti yang diduga, kedua anak itu langsung memuji karena rasanya sangat lezat. Hal ini membuatnya sangat senang. Ia begitu fokus memasak hingga tidak sadar bahwa orang-orang memperhatikan dari kejauhan. Mungkin karena tertarik oleh aroma yang menggoda, sang tuan kini ikut datang. Ia memperkenalkan hidangan ini sebagai makanan dari kampung halamannya, sambil menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Yang mengejutkan, sang tuan kagum karena mengetahui bahwa hidangan itu juga mengandung berbagai rempah. Ia berpikir bahwa ia harus menjadi koki untuk memasak bagi semua orang. Saat mencicipi, semua orang terkejut oleh kelezatannya. Karena tidak ada nasi, mereka hanya menikmatinya dengan roti yang sudah disiapkan pihak rumah sebelumnya. Anak-anak sang tuan pun memuji hasil masakannya. Ini membuat si kembar merasa nyaman untuk berbincang dengan mereka. Setelah selesai makan, ekspresi sang tuan berubah serius. Namun ia tiba-tiba memanggil nama Takumi menghentakkan tangan ke meja, lalu berdiri. Dengan gaya seorang kritikus kuliner profesional, ia mulai menggambarkan hidangan itu dengan kata-kata penuh bunga. Takumi sempat panik, ia langsung berpikir apakah ia telah memasukkan bahan yang salah hingga membuat sang tuan bereaksi seperti itu. Namun saat itu juga, kepala koki rumah tiba-tiba masuk ke halaman. Ia tidak tahan hanya diam di dapur. Setelah mencicipi masakan Takumi, ia langsung memohon agar diterima sebagai murid. Sang tuan pun akhirnya memberi restu. Takumi yang dengan kemampuan memasak setingkat profesional, jika tidak memasak, tentu merupakan sebuah kerugian besar. Setelah makan, ia dan para anak pun berbincang tentang pengalamannya menjadi seorang petualang. Anak-anak sang tuan sangat antusias mendengarkan kisah tentang pertarungan melawan naga dan petualangan lainnya. Ia pun meladeni mereka dengan menceritakan semuanya. Kedua anak itu tampak sangat bersemangat setelah mendengarnya. Mereka bertanya apakah si kembar yang ikut bertualang bersamanya pernah menghadapi bahaya. Takumi memuji bahwa keduanya sangat hebat, membuat mereka merasa bangga. Keesokan harinya, untuk membuat keempat anak belajar, ia membawa mereka ke toko roti terdekat untuk mengajarkan cara membuat krim dan pasta kacang merah, seperti yang diminta oleh Cedric. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba membuat berbagai jenis roti baru. Kini mereka semakin akrab. Setelah semuanya selesai, mereka pun mencicipi hasilnya. Semua sangat senang karena rasanya begitu lezat. Mereka tak bisa menyembunyikan kegembiraan dan memuji hidangan itu. Bahkan, pemilik toko roti yang mencicipinya juga ingin menjadi muridnya, namun langsung kecewa setelah ditolak. Mereka pun berjanji akan membuat roti bersama lagi lain waktu. Si kembar menyambutnya dengan sangat gembira. Beberapa hari kemudian, mereka pergi bermain ke sebuah gunung kecil. Binatang suci kontrak mereka pun dipanggil keluar. Ia awalnya berencana menyuruh Bon dan Fit untuk membawa anak-anak, namun Veter juga ikut bersaing dengan penuh semangat. Terjadilah perdebatan antar para binatang. Pada akhirnya, Veter tetap tidak dipilih, dan hal itu membuatnya sangat sedih. Saat mencapai jalur sempit, mereka harus mengecilkan tubuh agar bisa melewatinya. Namun tubuh singa merah terlalu besar. Meskipun telah mengecil tetap saja tak bisa melewati. Tapi dengan santainya, singa itu menerobos begitu saja, membuat pepohonan di sekitarnya tumbang. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari sejenis tanaman herbal yang bisa digunakan dalam memasak. Di saat itu, ketiganya merasakan banyak aura mendekat, ternyata segerombolan perampok. Mereka berniat merampas semua barang berharga dan bahkan memiliki niat untuk memperdagangkan anak-anak. Ia tahu bahwa jika membiarkan si kembar bertarung, mereka bisa terluka parah. Maka dari itu, ia telah mengingatkan mereka untuk bersikap lembut sejak awal. Namun tanpa diduga, sebelum siapapun sempat bergerak, singa merah langsung menerjang ke depan dan menggunakan teknik menekan lawan dengan tubuhnya. Bahkan pemimpin para perampok langsung tumbang terkena serangannya. Setelahnya, singa itu dielus kepalanya dan dipuji oleh ketiganya, membuat wajahnya berseri-seri. Akan tetapi, membawa semua perampok ini kembali ke kota dan menyerahkannya pada asosiasi malam akan sangat merepotkan. Jadi, ia bertanya kepada si pemimpin tentang lokasi markas mereka. Awalnya, pemimpin itu berniat bungkam. Namun setelah diancam oleh singa merah, ia akhirnya jujur dan mengungkapkan tempatnya. Saat tiba di mulut gua, mereka mendengar suara tawa para perampok dari dalam. Begitu masuk mereka langsung ditendang oleh si kembar. Veter pun langsung ikut bertarung dengan penuh semangat karena mengharapkan untuk dipuji. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah rahasia yang penuh dengan harta hasil curian para bandit. Semua benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam penyimpanan ruangannya.
Ia berencana membawanya kembali untuk dimintakan pendapat kepada sang tuan. Pada saat yang sama, si kembar menunjukkan keberadaan sebuah penjara rahasia. Di dalamnya terdapat banyak wanita dari berbagai usia. Mereka awalnya tampak sangat ketakutan, namun beruntung Takumi langsung menjelaskan bahwa ia adalah seorang petualang dan datang untuk menyelamatkan mereka. Awalnya mereka ragu, namun setelah dibebaskan, semua langsung menangis haru sambil saling berpelukan karena terlalu gembira. Kini, Singa Merah juga bisa berkomunikasi lewat koneksi pikiran milik Takumi. Setelah semua selesai, mereka dalam perjalanan menuju bengkel pandai besi untuk mengambil pesanan sebelumnya. Tentu saja, semua barang yang mereka pesan tampak sangat indah dan dikerjakan dengan sangat rapi, membuat semua orang senang. Pemilik toko juga sangat berterima kasih karena telah diberi bahan-bahan langka. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Saat ia mencoba sarung tangan, pemilik toko bertanya dengan penasaran apakah ia memelihara burung. Ternyata, itu adalah elang petir yang selama ini hanya terdengar dari rumor. Setiap kali ia datang, selalu membawa kejutan baru ke toko tersebut. Saat keluar toko, semua mata tertuju pada mereka bertiga. Ia menyarankan Bon untuk sementara bersembunyi di dalam bayangannya agar tidak menarik perhatian lebih lanjut. Selanjutnya, mereka menuju Istana Laut. Semua orang di sana menyambut rombongan Takumi dengan sangat hangat sebagai tamu kehormatan. Ia meminta apakah bisa mendapatkan lebih banyak gelang duyung. Putri Dukun sempat khawatir, mengira mereka sedang dalam masalah. Namun setelah tahu gelang itu untuk digunakan oleh binatang suci kontrak mereka, ia langsung setuju dengan senang hati. Takumi pun mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan eksplorasi ke labirin sebelumnya. Ia menggunakan tangga teleportasi ke lantai 10, lalu melanjutkan ke lantai 11. Tempat itu tergenang air, tapi berkat gelang duyung, mereka tidak basah. Setelah berjalan cukup jauh dan belum juga menemukan monster, si kembar mulai bosan. Tak lama, si kembar berlari ke tikungan dan menemukan beberapa buaya berbahaya namun tetap menerjang dan berhasil mengalahkannya. Perjalanan dilanjutkan sambil menaklukkan monster dan mengumpulkan barang-barang. Ketika mencapai area yang kering, mereka mendirikan tenda, memasak, dan beristirahat. Semakin ke bawah, suhu semakin dingin hingga membuat kedua anak bersin. Ia mengeluarkan mantel bulu dari penyimpanannya, yang sebelumnya ia beli di toko. Namun tiba-tiba, seekor beruang abu-abu muncul dan menyerang dengan bola air. Namun tidak seimbang, dalam 2 gerakan, mereka bertiga berhasil mengalahkannya. Beruang itu pun dijadikan bahan untuk membuat mantel bulu baru. Karena mantel sebelumnya tak akan cukup hangat di lantai yang lebih dingin, ia memutuskan membuatkan mantel baru untuk si kembar. Keduanya dengan semangat memberi pilihan desain, dan ia menerimanya dengan senang hati. Tapi ia menyadari, mereka masih butuh lebih banyak bulu. Saat masih berpikir, mereka bertemu dengan spesies lain yaitu kura-kura raksasa. Aon, kura-kura itu, menyemburkan gelembung berkilau yang indah tapi sangat berbahaya. Sekali disentuh bisa langsung meledak. Ia pun mencari solusi dan akhirnya menggunakan penyimpanan ruangannya untuk mengambilnya tanpa harus menyentuh langsung. Kura-kura itu cukup cerdas, begitu melihatnya ia langsung kabur. Namun, nasib buruk menimpanya karena si kembar telah membalikan tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Semakin masuk ke dalam, mereka menghadapi banyak buaya hitam. Singa Merah langsung menyerbu untuk mendapat pujian. Namun saking semangatnya, ia malah menginjak perangkap, membuat semua orang kaget. Akhirnya, mereka sampai di gerbang menuju pertarungan bos. Begitu masuk, mereka mendapati sebuah pantai, dan di hadapan mereka berdiri seekor cumi-cumi raksasa. Meskipun diserang berkali-kali, ia bisa langsung meregenerasi bagian tubuhnya. Maka, semua menggabungkan kekuatan dan menyerangnya secara bersamaan hingga cumi itu hancur. Untungnya, kali ini ia tidak sempat beregenerasi, sehingga mereka kembali meraih kemenangan. Mereka membuka pintu rahasia dan menemukan peti harta karun. Di dalamnya terdapat sebuah pedang dengan elemen api. Setelah itu, mereka kembali ke kota. Di sana, Takumi terkejut mendapati bahwa kapten dan wakil kapten sedang mencarinya. Di dalam kantor, mereka pun mulai berbicara. Wakil kapten menyampaikan bahwa Yang Mulia telah mendengar tentang seseorang yang baru saja menemukan labirin, namun tidak ingin namanya disebut. Karena tahu bahwa kedua orang itu adalah kenalannya, sang raja pun memerintahkan untuk mengundang Takumi ke istana. Sebagai warga negara, ia tentu harus mematuhi perintah tersebut. Namun yang paling berarti dari kabar ini adalah anak-anak ini harus mengucapkan selamat tinggal pada teman-teman mereka. Melihat kedua anak sang bangsawan yang tampak sangat sedih, ia menyadari bahwa si kembar sepertinya belum memahami apa yang akan terjadi. Ia pun memutuskan, sebelum berpisah,
Ia akan membantu mereka menciptakan momen kenangan yang berharga. Ia lalu menciptakan sebuah permainan lempar bola yang membuat semua orang senang. Sang kapten dan wakil kapten pun ikut bermain dengan penuh semangat. Setelah itu, malam pun larut. Saat anak-anak sudah tertidur lelap, ia pergi berkumpul dan minum bersama yang lain. Saat itu, mereka semua melepaskan identitas masing-masing dan berubah menjadi sahabat sejati yang saling percaya. Sang kapten merasakan bahwa kedua anak itu sangat dekat dengannya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, nyatanya mereka adalah keluarga yang tak terpisahkan. Hal ini membuatnya tersentuh hingga meneteskan air mata, dan yang lain pun segera berkumpul untuk menghiburnya. Keesokan paginya, mereka mengucapkan selamat tinggal untuk memulai perjalanan menuju ibu kota. Saat itulah si kembar akhirnya menyadari bahwa mereka harus berpisah dari teman-temannya. Kedua anak itu bersikeras ingin tetap tinggal. Ia sempat berniat menyerahkan mereka pada sang bangsawan untuk diasuh sementara sampai ia kembali. Namun hatinya tidak tega. Tepat saat ia berbalik untuk pergi, dua binatang suci di dalam tubuhnya melompat keluar dan memeluk erat kedua anak itu. Setelah itu, si kembar pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman mereka, dan perjalanan menuju ibu kota pun dimulai.